Pernyataan sikap tolak es krim ais menjadi sponsor Piala Dunia Qatar, buruhnya di PHK sepihak. Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2020, buruh PT Alpen Food Industry yang tergabung dengan Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia di PHK sepihak oleh PT Alpen Food Industry yang memproduksi es krim ais. Belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Kami menduga bahwa perusahaan bekerja sama atau kong-kali-kong dengan Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan bukti bahwa nota pengawasan yang dibuat secara singkat 1 hari langsung jadi, di mana surat perintah pemeriksaannya tanggal 28, notanya keluar tanggal 28, dan mediator panggilan mediasi 1 kali tidak datang langsung keluar anjuran. Kondisi lainnya adalah buruh hamil. Lebih dari 20 kasus buruh perempuan keguguran maupun bayinya meninggal saat dilahirkan sejak 2019. Dulu telah dilakukan 3 kali perundingan bipartit dengan pihak perusahaan PT Alpen Food Industry untuk dipekerjakan non-shift untuk ibu hamil. Namun tidak pernah ada kesepakatan antara buruh dengan pihak perusahaan. Berdasarkan pasal 54 Perda Bekasi nomor 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan, pengusaha dilarang memekerjakan pekerja atau buruh perempuan pada malam hari sejak dinyatakan hamil sampai dengan melahirkan dan di masa menyusui sampai bayi berusia 24 bulan. Bukti bahwa sesungguhnya Ais menyadari dampak ke ibu hamil adalah sejumlah temuan serikat bahwa buruh perempuan hamil yang akan mengambil cuti diharuskan menandatangani pernyataan bertulis tangan dengan materai yang salah satu isinya ditarakan menuntut ke perusahaan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. BPJS Kesehatan diputus sepihak oleh perusahaan dengan keterangan keluar atas kemauan sendiri. Perusahaan dilarang melakukan pemutusan BPJS secara sepihak, harus ada putusan dari pengadilan dan itu pun harus nunggu selama 6 bulan setelah putusan. Ada banyak lagi persoalan yang diderita oleh buruh AIS yang dapat dipelajari di https://fsedar.org/tag/boycott-ais dan tagar boycott AIS di Twitter, Instagram, dan Facebook. Alih-alih memperbaiki masalah yang ada dengan membangun kesepakatan dengan pekerja, pengusaha malah melakukan pencitraan di media dengan menggunakan iklan, promosi, menyewa influencer dan selebgram, membayar pengacara, tapi dengan menelantarkan para pekerjanya. Oleh karena itu, kami menyatakan tuntutan sebagai berikut. 1. Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau RRT harus memastikan pengusaha Tiongkok patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Kami tidak menolak pekerja Tiongkok masuk ke Indonesia karena pekerja di belahan dunia manapun memiliki masalah yang sama. Yang kami tolak adalah masuknya modal dan pengusaha Tiongkok dengan melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku, karena hal tersebut berarti tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap pekerja, tetapi juga menginjak-injak martabat bangsa Indonesia. Penindasan terhadap buruh juga dapat memperparah sentimen rasial di Indonesia. 2. Untuk itu, kami SGBB PT AFI meminta kepada Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 untuk menolak es krim ais menjadi salah satu sponsor di Piala Dunia Qatar 2022, yang mana kita ketahui bahwa PT Alpen Food Industry sebagai produsen es krim ais telah menindas buruhnya, yaitu melakukan PHK terhadap buruhnya yang meminta perbaikan kesejahteraan dan K3, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, serta PT Alpen Food Industry telah mempekerjakan buruh hamil pada malam hari, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahwa dengan menjadikan es krim ais sponsor Piala Dunia Qatar 2022 mencederai asas sportivitas yang dijunjung tinggi. 3. Pecat Simon dan Solekah diduga penyebab produksi tidak kondusif. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan kami akan terus melakukan aksi-aksi
dan upaya hukum selama tuntutan buruh AIS belum mendapatkan keadilan. Bekasi, 13 November 2022. Tertanda Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia.